Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya dan bisa bekerja kembali. Jangan lupa terus berusaha diiringi dengan doa ya. Ini kelanjutan waktu cerita Mbak Fitri Kendal yang mengambil uang majikan sebanyak 80.000 dolar Hong Kong ya guys. Ceritanya Mbak Fitri ini kan OS 2 bulan. Terus part-time ngakunya itu lagi nunggu visa. Ternyata Mbak Fitri ini OS dan paspornya itu digadaikan karena utang gitu. Setelah pengaduan dari majikan Mbak Fitri ke kita, kalau Mbak Fitri itu ngambil uang nggak bisa dilaporkan polisi karena anak OS, terus kita ini cari tahu langsung menemui Mbak Fitri yang masih ada di Hong Kong. Tanya langsung dananya itu di mana, masih ada apa enggak. Dan Mbak Fitri ini ngaku ngambilnya itu cuma 40.000 dolar, tapi sang majikan ini ngakunya 80.000 dolar guys. Allahu alam ya yang sebenarnya itu seberapa. Dan Mbak Fitri ini mentransferkan uangnya itu 20.000 dolar ke rekening BNI yang ada di Indonesia dan rekening itu dipegang oleh Nur. Jadi ceritanya sebelum Mbak Fitri ini pergi ke Hong Kong, Mbak Fitri ini bikin rekening dititipkan di temennya yang namanya Nur buat bayar utang. Rencananya seperti itu guys. Dan akhirnya setelah Mbak Fitri bilang begitu, para Mbak TKW Hong Kong ini mencobalah mencari tahu keberadaan si Nur yang ada di Kendal sana guys. Kita mencari Nur yang ada di Kendal sana, ditelusuri. Ternyata nggak ada Nur di sana. Dicari-cari itu nggak ada yang namanya Nur. Terus rumahnya Mbak Fitri itu kosong guys, udah nggak layak huni gitu. Ceritanya Mbak Fitri ini punya utang sebesar 80 juta. Setelah ditelusuri semuanya itu 90 juta guys. Dan Mbak Fitri ini yang membayar utang itu. Jadi dulu utang itu karena bapaknya Mbak Fitri ini sakit-sakitan gitu. Terus tanah sertifikatnya itu digadaikan, kurang lebihnya itu seperti itu. Karena keberadaan Mbak Nur yang ada di Kendal yang dititipin ATM itu nggak ketemu guys dan nggak ada. Kita tanya lagi sama Mbak Fitri yang masih ada di Hong Kong ini. Kamu itu menipu ya Mbak, yang namanya Mbak Nur ini nggak ada di Kendal. Yang Mbak sebutkan itu nggak ada. Ternyata Mbak Fitri itu malah ngomongnya seperti ini guys. Yang nggak tahu, aku kenal sama Nur itu cuman sekali. Sekali aja, jadi alamatnya si Nur dimanapun kita nggak tahu, cuman ketemu sekali, terus dititipin rekening buat bayar utang. Ya kayak nggak masuk akal banget gitu loh, ketemu sekali, terus dititipin uang buat bayar utang, kan nggak mungkin guys. Nah, setelah ditelusuri rekening kan tadinya susah, ada kendala gitu, terus setelah ditelusuri pengaliran dana itu ada berapa. Mbak Fitri ini menggunakan punya bank sendiri ya, BNI ya guys, Bank Indonesia, dan Mbak ini juga punya Alipay dan punya akun Dana, dan uangnya semua itu ditransfer ke rekeningnya sendiri guys. Kalau sekaligus kan nggak bisa, jadi minta bantuan teman-teman yang lain gitu, sedikit-sedikit gitu guys. Dan setelah ditelusuri itu pengaliran dananya itu sebesar 50.000 dolar Hong Kong guys, sekitaran 100 juta duit Indonesia, tapi majikannya itu kekeh 80 atau 100.000 dolar Hong Kong, kurang lebih 200 atau 160 juta duit Indonesia. Dan setelah dicek di HP lamanya Mbak Fitri ini guys, akunnya Mbak Fitri yang Dana itu, yang megang itu si cowok di Indonesia guys. Di uang hasil curiannya itu ditransfer ke rekening sendiri, dan rekening si cowok, si Dana punya atas namanya Mbak Fitri sendiri tapi dipegang oleh si cowok gitu. Settingan di HP lama Mbak Fitri ini guys, itu bilangnya seperti ini, si cowok itu ya yang pegang akun dananya Mbak Fitri, pengaliran uang itu. Ngomongnya itu Mbak Fitri cepet-cepet disuruh transfer uang. Karena si cowok ini pengen cepet banget datang ke Hong Kong, bekerja di Hong Kong, dan ketemu sama Mbak Fitri. Dan Mbak Fitri ini kenal cowok di sosial media, cinta online. Tapi si cowok ini katanya mau kerja di Hong Kong, makanya minta bantuan Mbak Fitri untuk transfer uang guys. Dan ternyata setelah ditelusuri si cowok ini, kurang lebihnya itu sindikat
Mbak Fitri ini kena love scammer. Namanya love scammer itu ya guys macam-macam ya, ada yang ngakunya itu sebagai penjabat, ada yang ngakunya itu sebagai kerja pelayaran, dan ini ngakunya itu pengen cepet-cepet kerja ke Hong Kong minta bantuan